anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Kiranya di setiap pertemuan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, masih bisa mendengarkan suara saya? Bisa Ibu. Bisa Ibu, Ibu. jelas Ibu. Terima kasih. Oke, di antara kita ini ada yang belum hadir tidak? Ada Bu, Rizka Aspul, izin terlambat Bu karena hujan. Oke, nanti untuk daftar hadirnya, link daftar hadir Ibu akan kirimkan lewat Google Form ya, mohon diisi. Oke, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa pembukaan. Saya minta Zainal memimpin kita dalam doa. Pada Zainal saya persilakan. Iya Bu, terima kasih Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Zainal sudah memimpin kita dalam doa. Oke, hari ini saya berharap bahwa anak-anak sekalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, mengikuti proses pembelajarannya juga dengan baik, karena materi yang akan kita pelajari hari ini itu banyak manfaatnya di kehidupan kita di masyarakat. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang menyelesaikan masalah konseptual dari sebuah persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Adapun untuk mengawali materi ini, Ibu akan mengadakan pretest, dan pretest yang Ibu lakukan ini terkait pemahaman materi yang akan kita pelajari. Oke, soal pretestnya Ibu akan kirimkan melalui link WA. Silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Untuk materi kali ini, tujuan pembelajarannya, saya izin share dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah Bu. Sudah Bu. Untuk materi hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bentuk umum persamaan kuadrat. Yang berikutnya, siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan jika diberikan persamaan kuadrat dan dikerjakan dengan teliti. Yang berikutnya, siswa dapat mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya jika diberikan persamaan kuadrat dan dikerjakan dengan teliti. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, sebelum sampai pada permasalahan yang akan Ibu sajikan, awalnya Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira sudah pada tahu tidak persamaan kuadrat itu apa? Ada yang tahu persamaan kuadrat itu apa? Ya, persamaan kuadrat berarti pangkat pangkat 2 Kak Ibu. Oke, ada lagi? Ganda sama dengan Ibu. Oke, mungkin ada lagi. Persamaan yang memiliki pangkat 2. Oke, Ibu tampung ya. Ibu simpulkan saja kalau persamaan kuadrat itu adalah sebuah persamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada beberapa cara yang digunakan, ada beberapa metode yang digunakan. Salah satunya yang akan kita pelajari hari ini yaitu dengan menggunakan metode pemfaktoran. Nah, Ibu akan tampilkan sebuah permasalahan, diminta adik-adik untuk menyelesaikan permasalahan sesuai kelompok yang sudah pernah dibagikan kemarin. Ada kelompok yang sudah dibagikan, kerjakan bersama dengan
teman sekelompoknya untuk selesaikan permasalahan yang ada di LKPD ini. Nah, ini adalah permasalahannya. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi X min 7 cm, X cm, dan X tambah 1 cm. Jabarkanlah permasalahan ini dalam bentuk persamaan kuadrat dan tentukan sisi terpendek segitiga tersebut. Nah, ini sebuah soal. Nah, dari soal ini saya buat dalam sebuah permasalahan bahwa soal ini sudah dikerjakan oleh 3 orang anak. 3 orang anak ini sudah mengerjakan atas nama Andi, Rani, dan Yani untuk menyelesaikannya dengan hasil yang berbeda. Nah, menurut anak-anak sekalian, kira-kira nanti jawaban siapa yang benar? Kemukakan alasannya, dan jawaban siapa yang salah, kira-kira kesalahannya datang dari mana. Oke, saya akan tampilkan jawabannya seperti ini. Ini untuk 2 yang pertama, 2 anak yang pertama boleh dilihat, boleh diamati. Saya lanjutkan dengan yang kedua, boleh? Atau masih diamati? Sabar Bu, masih lihat. Masih diamati, Bu. Oke, boleh. Sudah saya tampilkan yang ketiga. Ya Bu, sudah. Ya, Bu. Iya, Bu. Ketiga. Oke, Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan. Kira-kira jawaban siapa yang benar. Nah, untuk menyelesaikannya itu, tentu anak-anak sekalian harus menyelesaikan dulu permasalahannya ya, untuk mengetahui bahwa jawaban siapa yang benar dan jawaban siapa yang salah dari permasalahan sebuah segitiga siku-siku tadi itu yang mempunyai panjang sisi X min 7 cm, X cm, dan X tambah 1 cm. Untuk menentukan panjang sisi terpendeknya, kira-kira seperti apa? Apa sudah ada jawabannya, anak-anak sekalian? Kira-kira jawaban siapa yang benar, jawaban siapa yang salah? Silakan diskusi dalam kelompoknya ya anak-anak.
Bu, soal yang pertama tadi Bu, lihat lagi Bu. Oke, sabar. Yang ini? Ya, ya. Sudah ada yang punya jawabannya? Silakan. Silakan kalau ada yang punya jawaban. Iya, silakan Susi. Baik Ibu, kalau kami mengamati dari kelompok kami, untuk jawaban Rani itu pada faktornya, hasil faktornya masih keliru Ibu, karena memperoleh X sama dengan 48 dan X sama dengan negatif 16. Pada Rani Ibu. Baik, ada lagi. Terima kasih Oke. Susi. Ya Bu. Pada Yani. Ada Yani. Pada Yani juga keliru Ibu. Oke, terima kasih Susi. Apa teman-teman lain juga punya jawaban? Punya pendapat lagi? Silakan, Rizka. Izin mengemukakan pendapat saya, Bu. Ya, Saya silakan. mau lihat saya lihat yang Yani. Yang Yani ini salah konsep. Di situ X kuadrat sama dengan X min 7 kuadrat ditambah X plus 1 kuadrat. Seharusnya konsepnya itu X plus 1 kuadrat dikurang X min 7 kuadrat. Itu yang Yani. Kemudian saya boleh lihat slide sebelumnya. Oke. Kemudian yang Andi, betul tadi sepakat dengan Susi. Andi itu salah mengoperasikan aljabarnya, Bu. Jadi menurut saya yang betul adalah Rani. Rani. Oke, ada yang punya jawaban lain? Terima kasih tadi untuk Rizka. Ada yang punya jawaban lain? Masih ada lagi yang punya jawaban lain? Siti punya jawabannya? Kelompoknya Siti. Sebentar Ibu. Oke. Kira-kira untuk menyelesaikannya itu sisi dari segitiga ini, sisi terpendeknya yang mana? Kalau boleh Ibu ingin tahu, sisi terpendeknya yang mana? Dari ketiga segitiga ini.
Sisi terpendeknya yang mana? X min 7, Yang Bu. bukan, Bu. X min 7, X terima min kasih. Berarti sisi hipotenusa atau sisi terpanjangnya? X plus 1. Ada X plus 1. satu. Oke, salah satu sisi siku-sikunya berarti adalah X cm. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya tidak? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, Iya, Bu. jadi jawaban yang benar di situ siapa? Kalau menurut adik-adik sekalian, jawaban yang benar itu siapa? Kalau dari gambar Ibu kelihatannya Andi, gambarnya betul sesuai, tapi menghitungnya salah, Bu. Oke. Kenapa bisa menghitungnya salah? Itu kan hasil faktornya benar itu. Oh iya, betul. Ya betul, Susi. Maaf. Salah lihat. Baru pulang. Dan ada yang punya jawaban lain lagi? Oke, Ibu simpulkan saja ya. Oke. Jadi dari ketiga jawaban ini yang benar itu adalah Andi. Kenapa? Baik, Karena Ibu. sisi terpendeknya di sini itu adalah X min 7. Sisi terpanjangnya itu adalah X tambah 1 dan salah satu sisi siku-sikunya itu adalah X. Nah, menggunakan teorema Pitagoras kita bisa menggunakan X kuadrat tambah X min 7 di pangkat 2 itu sama dengan X tambah 1 pangkat 2. Nah, kalau dengan pemfaktoran maka diperoleh persamaannya itu diperoleh X kuadrat kurang 16X tambah 48 sama dengan 0. Nah, kalau difaktorkan maka akan ketemu dua buah bilangan yang jika dikalikan itu nanti hasilnya sama dengan 48, yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 16. Dua bilangan itu adalah min 12 dan min 4. Maka hasil yang diperoleh nilai X-nya itu adalah 12 dan X-nya adalah 4. Sehingga panjang sisi terpendeknya itu adalah 5. Karena kalau 4 sisi terpendeknya itu tidak mungkin negatif itu adalah panjang sisi terpendek. Itu untuk jawaban Andi. Nah, untuk jawaban Rani, konsep menentukan panjang sisi terpendeknya itu juga sudah salah. Perhatikan, untuk konsep menentukan panjang sisi terpendeknya sudah salah. Di sini dia buat sisi hipotenusanya itu X min 7. Di jawaban Yani di bagian pemfaktorannya itu menentukan dengan cara pemfaktorannya salah. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban Andi itu benar. Dia bisa menentukan mana sisi terpandang, mana sisi terpendek, dan sisi siku-siku lainnya dari permasalahan yang ada. Nah, ketiganya bisa menyelesaikan soal dengan menggunakan cara pemfaktoran. Hanya saja Rani dan Yani belum bisa menentukan mana sisi terpanjang dan dua sisi siku-siku dari permasalahan di atas. Ini tentang cara penyelesaian permasalahan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode-metode pemfaktoran. Nah, ya, materi hari ini pembahasannya itu sampai di sini. Untuk pertemuan kali berikutnya kita akan mempelajari materi tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Mohon untuk materinya nanti dipelajari dengan baik. Untuk menutupi materi hari ini, Ibu akan adakan post-test dan soal post-testnya Ibu akan kirimkan lewat link WA. Terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Oke, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Kembali kepada Zainal, saya minta untuk tutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Baik Bu, terima kasih Bu.
Mari kawan-kawan, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Zainal. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu. Sama-sama Ibu.